Halo semuanya, selamat datang di channelku. Perkenalkan nama aku Ilbay Haki dan hari ini kita bakal ngobrol santai terkait augmented reality atau yang biasa dikenal sebagai AR. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana teknologi keren ini bisa ngejembatanin dunia fisik yang kita sentuh setiap hari dengan dunia digital yang serba canggih. Nggak cuma ngomongin teori doang, kita juga bakal ngelihat gimana sih AR ini dibuat dengan salah satu tools builder AR yang simple banget, cuman drag and drop aja. Pada slide pembuka ini, kita punya satu misi utama, yaitu memahami perjalanan teknologi augmented reality. Jadi nanti kita bakal ngebahas secara menyeluruh, mulai dari mekanika dasar yang bikin teknologi ini bisa jalan, sampai ke bagaimana AR diterapkan dalam berbagai aplikasi bisnis di dunia nyata. Intinya, kita mau melihat gimana sih AR ini bukan sekedar mainan aja, tapi sebagai tools profesional. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita harus paham dulu bedanya AR sama VR. Karena dua hal ini tuh konsepnya beda ya, dan bertolak belakang. Kalau kita ngomongin VR atau virtual reality, itu artinya kita ngalamin imersi sintetis secara total. Di mana pengguna benar-benar terisolasi dari dunia fisik yang nyata. Jadi itu dipisahin tuh. Sebaliknya, kalau AR ini atau augmented reality itu lebih ngasih lapisan digital di atas dunia nyata kita. Jadi saat pakai AR, kita itu tetap bisa ngelihat objek yang real atau nyata dan virtual itu dapat berbagi ruang yang sama secara bersamaan dan pastinya real time. Nah, lalu gimana sih komponen-komponen yang ada di dalam AR ini bekerja? Semuanya itu dimulai dari yang pertama kamera dan sensor yang ngumpulin data lingkungan sekitar kita. Jadi sensor ini pakai komponen keren kayak accelerometer, giroskop, dan sistem SLAM buat ngelacak kedalaman serta lokasi ruang secara presisi. Setelah data ruang didapat, ada proyektor berukuran mini yang langsung nembakin konten digital tersebut ke sebuah permukaan atau lensa optik. Terakhir, ada sistem refleksi menggunakan cermin dua sisi yang ngemantulin cahaya langsung ke kamera dan mata kita sehingga gambar digitalnya sejajar sempurna sama dunia nyata. Nah, secara umum AR itu dibagi menjadi 4 pilar utama, yaitu yang pertama ada marker base yang mengandalkan pengenalan gambar di mana kameranya itu harus nge-scan objek visual khusus, tanda kutip, kayak QR, barcode, dan lain-lain, buat nampilin konten 3D-nya. Kedua, itu ada markerless yang lebih bebas karena dia pakai GPS, kompas digital, dan accelerometer buat naruh objek tanpa butuh jangkar gambar fisik. Ketiga, ada projection base, di mana sistem ini langsung nembakin cahaya atau hologram ke benda fisik dan mendeteksi interaksi kita lewat perubahan cahaya tersebut. Terakhir ada superimposition base yang memakai teknologi pengenalan objek buat numpuk atau mengganti pandangan asli dengan lapisan digital. Nah, sebenarnya ya, ada banyak cara buat ngejalanin AR ini supaya ekosistem perangkatnya juga semakin luas. Jadi ada beberapa perangkat yang paling merakyat ya, jelas mobile devices kayak smartphone atau tablet yang jadi platform paling gampang buat mengakses aplikasi bisnis, game, atau sosmed berbasis AR. Kalau mau tangan tetap bebas, ada AR glasses alias kacamata pintar yang ngasih akses konten dan notifikasi digital secara mulus di depan mata. Bahkan untuk kebutuhan spesifik ada head-up displays atau HUD yang nampilin data transparan sampai layar retina virtual super canggih yang nembakin gambar resolusi tinggi langsung ke mata kita pakai laser. Contohnya pada apa ya? HUD di pesawat perang atau pada saat main game itu juga ada. Nah, sebenarnya sadar atau enggak, teman-teman itu AR ini sudah ada ya di keseharian kita. Di dunia hiburan, game zaman sekarang udah bisa ngegabungin dunia nyata kita sama karakter interaktif dalam game. Kalau ngomongin game itu ada pernah yang viral, namanya Pokemon Go ya, pada masanya yang ya lihat aja di gambar itu ada contohnya Pokemon Go yang objek Pokemonnya itu dapat bergerak seolah-olah dia kayak mijak tanah atau dia mijak air atau dia terbang di udara. Nah, itulah AR. Kalau di bidang medis, para dokter dan mahasiswa pakai AR itu buat
mengeksplorasi anatomi tubuh manusia yang rumit langsung dalam format 3D. Nah, kalau di media sosial itu ada filter wajah real time yang sering kita pakai sebenarnya untuk digerakkan oleh gabungan AI dan AR. Contohnya kayak kita mau buat story ada gambar apa ya, ada gambar Shrek gitu dan lain-lain lah. Dan nggak ketinggalan juga kalau di stasiun TV juga sering ngasih data dalam nge-present sebuah informasi itu pakai 3D AR buat bikin siaran cuaca atau pertandingan olahraga itu jadi lebih hidup. Nah, lalu bergerak ke ranah bisnis dan retail, AR ini tuh benar-benar ngebawa perubahan besar. Misalnya buat visualisasi produk. Sekarang pelanggan bisa melihat versi digital dari furnitur di dalam rumah mereka sendiri sebelum beli. Jadi nggak ada lagi tuh cerita salah tebak ukuran atau gaya. Nah, di sektor kecantikan, pemasaran interaktif pakai AR ini memungkinkan pelanggan nyobain kosmetik secara virtual lewat kamera HP secara real time. Yang pastinya ngedorong angka penjualan, kayak penggunaan kosmetik atau kacamata. Jadi kayak bisa ngelihat kacamata mana sih yang cocok langsung ke kita. Atau bisa dikomunikasikan dengan AI supaya bisa merekomendasikan kacamata apa yang cocok dan pas buat kita. Bahkan ya buat urusan navigasi juga ada peta 2D yang membosankan mulai diganti dengan panduan spasial atau data spasial yang nampilin panah petunjuk arah yang secara real time tepat di atas jalan aslinya. Kayak Google Maps atau Google Earth yang biasa kita lihat di dunia nyata. Nah, biar lagi lebih tergambar, mari kita bahas studi kasus nyata tentang dilema showroom mobil. Masalah utamanya sangat jelas ya. Dealer mobil itu nggak mungkin bisa nyetok semua model, variasi, dan mobil warna di lantai showroom karena mungkin kebutuhan ruang yang luar biasa besar. Nah, di sisi lain, pembeli pastinya butuh konfirmasi visual yang kuat soal bentuk fisik mobilnya sebelum berani ngeluarin uang atau ngebeli lah. Nah, selama ini mereka cuma ngandelin katalog kertas 2D tradisional. Tapi ya jujur aja, kayak bisa aja, tapi mostly brosur cetak itu gagal banget lah buat ngasih feel yang nyata atau feel proporsi spasial atau desain yang realistis kepada pelanggan. Nah, dari dilema tadi, solusinya adalah bikin katalog penjualan 3D yang interaktif. Cara kerjanya simple tapi elegan banget. Pertama, mari tetap pakai katalog kertas biasa, tapi di dalamnya dicetak marker atau penanda visual spesifik untuk tiap model mobil. Kemudian, sebuah webcam menyorot katalog tersebut biar si AR ini atau perangkat lunak si AR ini bisa ngenalin marker fisiknya. Yang tadi kita sebut ada salah satu dari 4 pilar itu adalah marker base. Nah, begitu dikenalin, perangkat ini tuh kayak langsung ngeksekusi dan memproyeksikan model 3D mobil secara penuh, menggabungkan sensasi menyentuh buku fisik dengan ketersediaan inventaris digital yang tanpa batas. Jadi kayak seolah-olah kita tuh kayak ngelihat mobilnya itu secara 3D dan bisa ngelihat dari sudut atas, kiri, kanan, bawah, samping, dan lain-lain lah ya. Nah, sebenarnya kalau kita bedah arsitektur sistemnya atau si AR ini, jadi itu susunan teknologinya itu cukup solid ya. Jadi paling bawah itu ada input hardware-nya yang terdiri dari webcam standar atau menangkap video real time dan marker kertas yang dicetak. Masuk ke otak utamanya, logika inti sistem ini tuh digerakkan oleh salah satu script seperti Action Script 3 yang berjalan di dalam environment Adobe Flash Player 10 Proyektor. Untuk urusan melacak posisi spasial, mereka ini pakai namanya salah satu tool, FLAR Toolkit. Sementara proses rendering aset 3D-nya itu diserahkan kepada Paper Vision 3D. Nah, hasil keluarannya adalah visualisasi 3D yang responsif dan berjalan super mulus secara real time. Nah, dari sisi pengalaman pengguna, interaksinya didesain supaya intuitif banget. Kalau pakai keyboard, tombol kiri dan kanan bisa merotasi model 3D secara rapi pada porosnya. Jadi kita bisa tuh kayak ngegerakin mobilnya atau menginspeksi mobilnya itu 360 derajat lah. Jadi kalau mau lihat lebih detail, tombol atas bawah bisa memanipulasi skala model 3D-nya alias kayak ngezoom in, ngezoom out gitu buat ngatur proporsinya. Tapi yang paling asik adalah kontrol fisiknya ya. Jadi kalau kita muter itu kayak cukup pakai tangan aja dan mobilnya itu bakal ngikut gerakan tangan kita.
dengan sudut yang natural banget. Sebagai gambar, prototipe yang ada pada layar ini kan, itu memetakan sebuah 3 model kendaraan berbeda untuk diotak-atik secara interaktif ya. Nah, tentu aja ya, aplikasi mulus kayak gini nggak mungkin dibikin asal-asalan, melainkan lewat metode pengembangan yang ketat. Jadi tuh semuanya itu dimulai dari riset alias tinjauan literatur buat mempelajari kerangka kerja AR yang udah ada. Lanjut ke tahap analisis untuk merumuskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SRS. Setelah itu masuk ke tahap desain buat memetakan arsitektur dan logika prosedularnya. Baru deh dieksekusi tuh di tahap coding menggunakan Action Script Tree, Flutter Toolkit, dan Paper Vision 3D. Proses ini ditutup dengan pengujian atau testing untuk memverifikasi apakah semua fungsinya berjalan sesuai kebutuhan awal. Nah, sebagai penutup, kita juga bisa melihat bahwa overlay virtual ini tuh memberikan nilai tambah atau keuntungan yang nyata banget di sisi nyata banget ya. Dia lalu kayak di sisi perusahaan teknologi ini juga bisa pastinya ya memangkas biaya fisik yang besar-besaran karena mereka tuh nggak butuh apa ya showroom yang gede, showroom yang raksasa buat inventaris mereka. Karena ya udah didigitalkan. Dan juga dari sisi konsumen, kepercayaan pembeli juga bisa ya meningkat tajam lah. Dan pasti lebih interaktif karena yang awalnya dari cuman brosur brosur yang bisa dilihat 2D doang, sekarang bisa dipahami atau bisa diinteraksi dengan spasial 3D. Nah, jadi pada akhirnya aplikasi ini tentunya yang ngebuktiin lah bahwa si AR ini tuh bukan apa ya, sekedar fiksi ilmiah, melainkan alat transformatif yang tentunya praktis untuk memecahkan kendala fisik di dunia bisnis yang modern. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ngomongin pembuatan AR itu banyak ya. Ada ada banyak macam. Dimana salah satu yang paling mudah itu kita bisa pakai namanya wait. Banyak ya kalau mau bikin AR langsung kayak pakai terus dan drop tuh. Nah, kita pakai contoh ya Assembler Studio atau Artify. Mungkin aku bantu cari ya. Assembler. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi tuh katanya si Assembler Studio ini is a comprehensive no-code augmented reality platform that allow user to create interactive 3D and AR experiences using a simple drag and drop interface. Jadi si Assembler Studio ini tuh dia udah komprehensif, nggak perlu coding-codingan. Jadi si AR platform ini tuh bakal user ini bisa ngebuat interaktif 3D yang pakai AI itu cuman simpel doang, cuman kayak drag and drop doang dari interface yang dia berikan. Banyak ya, keren banget sekarang. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa ngeliat ya, di sini ada asetnya tentunya. Kita ngebuat AR itu pasti ada aset 3D-nya. Kalau kita buat pakai Assembler Studio, tentu kita cuman drag and drop aja. Nah, seperti itu. Keren. Dan teman-teman yang mau cobain Assembler Studio atau ngebuat AR secara langsung, aku nggak bakal em, apa ya ngejelasin di sini di video ini cara buatnya gimana. Nanti teman-teman bisa explore sendiri bagaimana cara ngebuat AR ini pakai Assembler Studio dan aku yakin ini gampang banget. Ini cuma drag and drop doang. Mungkin anak SD yang udah bisa main komputer juga bisa belajar secara runtut. Jadi aku rasa
is the best option buat teman-teman yang mau belajar AR dan nggak mau ribet ya. Oke, mungkin sekian ya, terkait presentasi aku atau ilmu, sharing-sharing dikit tentang AR yang aku tahu, dan mungkin kita bakal jumpa di video-video lainnya yang bahas soal ilmu-ilmu menarik terkait teknologi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. See you next time dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.